رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu gantian ya ibu, saya duluan yang ngomong baru nanti ibu-ibu lagi. Bapak ibu sekalian, pada malam hari ini kita sejenak merenungkan apa yang disampaikan oleh ulama kita Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama di halaman 255. Beliau mengatakan fali ahli dzunub thalathatu anharin 'idhamin yatatahharuna biha fid dunya fa illam taffi bituhrihim tuhiru fi nahril jahim yaumil qiyamah nahru taubatin nasuha wa nahrul hasanatil mustaghriqati lil auzaril muhitati biha wa nahrul masaibil 'azimatil mukaffirati fa idza arada Allahu bi'abdi khairan adkhalahu Allahu hadhil anhari thalatha. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dengan ungkapan yang sangat bagus untuk kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata beliau? Fali ahli dzunub, bagi para pelaku dosa dan siapapun yang pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa, perhatikan baik-baik ungkapan beliau yang sangat luar biasa. Thalathatu anharin 'idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Bagi para pelaku dosa, Allah telah menyediakan 3 sungai bagi mereka. Dengan 3 sungai itu bisa membersihkan dan menghapus dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Fa illam taffi bituhrihim, namun seandainya selama hidupnya dia tidak bisa masuk ke dalam 3 sungai ini atau salah satu dari 3 sungai yang telah disebutkan dan disediakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tuhiru fi nahri jahim yaumil qiyamah, maka Allah akan membersihkan dosa orang itu dengan cara dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam. Apa 3 sungai itu para ikhwan dan akhwat? Yang pertama, beliau menyebutkan nahrut taubatin nasuha, yaitu sungai taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Antum perhatikan di sini, setelah fi'lul amr Allah menyebutkan yaitu af'alu ar-raja, yaitu ada kata kerja atau dalam bahasa Arab yang lain adalah harfut taraji, yaitu huruf sebagai ungkapan harapan. Di mana di sini asa rabbukum, asa sama dengan la'allah, yaitu Allah mengharapkan dari kita dengan kalian bertaubat itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Pertanyaannya adalah kenapa Allah menyebutkan huruf asa di sini? Harapan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa Allah menyebutkan kalimat asa menunjukkan bahwa tidak semua hamba-hamba yang bertobat pasti diterima tobatnya dan pasti diampunkan dosa-dosanya, tidak semua. Karena memang syarat diterimanya tobat itu sudah maklum di antara kita ya. Ya, insyaallah antum sudah hafal semualah. Oleh karena teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungai yang pertama adalah sungai taubatan nasuha. Ya, kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat istighfar dan bertobat yang paling baik yang bisa kita ucapkan tiap hari sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Antum bisa buka tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat cetakan Darul Aqidah. Ketika Ibnu Katsir membahas ayat idza jaa nasrullahi wal fath, pas di ayat terakhir apa ayatnya?
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada dua fi'il amr, kata kerja perintah ada dua. Yang pertama perintah untuk bertasbih, yang kedua adalah perintah untuk apa? Istighfar. Maka ketika turun ayat ini, kata Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, falamma nazalat hadhil ayatul karimatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya ketika ruku dan sujud beliau membaca kalimat subhana rabbil a'la dan subhana rabbiyal azimi. Tapi ketika turun ayat ini sampai meninggal dunia, beliau tidak pernah lagi membaca kalimat yang pendek kecuali menggabungkan kalimat tasbih dan kalimat apa? Istighfar. Itu kalimatnya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini di dalam salat, dalam ruku dan sujud lebih dari 3 kali boleh. Tapi ketika di luar salat, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah khutat khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi, digabungkan dua kalimat ini. Berapa banyaknya? 100 kali dalam sehari. Maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ini bisa kita amalkan selama di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sungai yang kedua, maksimal 10 menit ya. Yang kedua adalah wa nahrul hasanatil mustaghriqati lil auzalil muhitati biha, yaitu sungai kebaikan-kebaikan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, kebaikan apapun yang kita kerjakan secara otomatis bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 114 ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan-kebaikan secara otomatis bisa menghapus semua dosa-dosa kita semua. Maka jangan pernah kita meremehkan apapun bentuk kebaikan walaupun kelihatan sepele. Makanya para ulama salaf, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala membawakan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la tahtakir amalan salihan fa innaka la tadri min ayyi amalin yuqaribuka ila jannah. Janganlah kalian meremehkan satu saja kebaikan. Walaupun kita sekedar senyum sama saudara kita, menyingkirkan duri dari jalan, apapun itu bentuk kebaikan, jangan kita remehkan. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kebaikan yang manakah yang memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sungai yang ketiga, nahrul masaibil azimah, yaitu sungai musibah-musibah yang menimpa kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala hazan wala adha hatta syaukata yushakiha illa kafarallahu bian khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah musibah, baik itu kecemasan, kegundah gulanan, kesedihan, termasuk penyakit kita yang kita alami sudah puluhan tahun yang enggak kunjung sembuh ya, sampai duri yang menusuk kaki kita, maka semua musibah-musibah itu bisa menghapus semua dosa-dosa kita insyaallah taala. Tapi ada syaratnya teman-teman sekalian, terakhir ada syaratnya. Kapan musibah itu bisa menghapus dosa-dosa kita? Ada penjelasan sangat bagus. Nanti Anda bisa buka di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang pertama di bab As-Sabar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cetakan Darul Hadits. Apa kata beliau? Arba'u halatin nasi 'indal masaib. Ada 4 tingkatan, 4 keadaan manusia ketika menghadapi musibah. Coba antum cek yang ada dalam diri antum dan kita semua di sini. Kira-kira kita berada di posisi yang mana dari 4 ini? Yang pertama adalah at-tasakhat, yaitu ada manusia ketika ditimpa musibah dia suka mengeluh. Ibu-ibu pernah mengeluh enggak? Ahwat, para ikhwan pernah mengeluh enggak? Kita ditimpa sakit, mengeluh. Enggak ada uang, mengeluh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-sabar, yaitu bersabar. Ini lumayan tinggi tingkatannya, bersabar. Yang ketiga adalah ar-ridha, yaitu ikhlas, ridha. Kemudian yang keempat adalah apa?
asyukru. Ini tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak bersabar, dia tidak ridha, melainkan tingkatan yang keempat yang paling tinggi, yaitu justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Istrinya meninggal, alhamdulillah. Bisa? Nah, bukan kata saya ya. Bukan kata saya itu, kata Aji Giono. Ya. Suami meninggal, alhamdulillah. Ini musibah, masya Allah. Makanya, kok bisa Ustadz anak meninggal kita ucapin apa? Alhamdulillah. Saya izin waktu kali 3 menit ya, 3 menit lagi baru tutup. Kenapa anak meninggal kita dituntut untuk mengucapkan alhamdulillah? Atau kita mendapatkan musibah kita dituntut untuk mengucapkan alhamdulillah? Sebagai penutup, satu hadis yang luar biasa bisa kita renungkan, hadis yang diriwayat Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Hadis ini sahih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikati qabatum walada fuadi walada 'abdi fayaqulun na'am." Apabila anak hamba meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, malakul maut, qabattum walada abdi, wahai malaikat-malaikatku, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun na'am, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak hambamu. Kemudian Allah bertanya yang kedua kalinya, mada qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya ketika kalian mencabut nyawa anak hambanya itu, anak hambaku? Apa perkataan orang tua? Apa kata malaikat? Hamidak wastarja, ya Allah, ketika kami mencabut nyawa anak hambamu, justru orang tua itu selalu mengucapkan kalimat apa? Pertama, hamidak, yaitu mereka tetap memuji engkau dan bersyukur kepada engkau ya Allah. Baru yang kedua adalah mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, disinilah yang harus kita amalkan tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Setiap kali kita mendapatkan musibah, ternyata tidak cukup hanya sekedar mengucapkan innalillah, tapi dahuluin kalimat alhamdulillah, baru innalillah. Paham ya? Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau 3 sungai ini kita masukin, insyaallah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.